Halo semuanya, belanja kelapa di hari Sabtu. Izinkan saya menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kapten CAJ Koat Dewi Ambarwati, jabatan sebagai Kepala Sekretariat Pusdik Ajen di Tajenat. Saya sebagai fasilitator Latsar CPNS Gelombang 2 tahun 2025. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya memaparkan strategi pembelajaran Agenda 2 Latsar CPNS, yaitu nilai-nilai dasar ASN, atau yang kita ketahui sebagai Core Value ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk dasar hukum Latsar CPNS, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Yang ketiga, Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar CPNS. Sedangkan Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perlan Nomor 1 tentang Pelatihan Dasar CPNS. Kemudian Keplan Nomor 580 K1 PDP 07 Tahun 2024 tentang Kurikulum Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS. Kemudian Keplan Nomor 581 K1 PDP 07 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS. Itu adalah dasar hukum Latsar CPNS. Kemudian izinkan saya menyampaikan desain pembelajaran Latsar CPNS dengan metode blended learning. Untuk tahap yang pertama yaitu MOOC atau Massive Open Online Course, yaitu pembelajaran secara mandiri. Kemudian di tahap kedua dilanjutkan dengan metode distance learning, yaitu di situ ada pembelajaran secara sinkronus dan juga pembelajaran secara asinkronus. Kemudian dilanjutkan dengan tahap klasikal, yaitu dilaksanakan di lembaga pelatihan. Yang terakhir yaitu tahap PKTBT atau penguatan kompetensi teknis bidang tugas yang diaplikasikan di satuan masing-masing peserta. Selanjutnya saya sampaikan desain pembelajaran Agenda 2 nilai-nilai dasar ASN. Tahap pertama yaitu MOOC dilaksanakan selama 48 JP. Kemudian tahap kedua e-learning dilaksanakan selama 39 JP terdiri dari sinkronus 5 JP dan asinkronus 34 JP. Terakhir, melaksanakan tahap klasikal selama 9 JP. Selanjutnya, saya akan mengaplikasikan desain pembelajaran tahap e-learning Agenda 2 yang dimulai dari hari keempat sampai dengan hari ke-7. Untuk hari keempat, dilaksanakan sinkronus selama 2 JP, kemudian asinkronus selama 6 JP. Di hari kelima, seluruhnya melaksanakan agenda asinkronus selama 10 JP. Kemudian, di hari ke-6 melaksanakan seluruhnya pembelajaran secara asinkronus selama 12 JP. Dan di hari terakhir, hari ke-7, melaksanakan sinkronus selama 3 JP dan asinkronus selama 6 JP. Kemudian untuk tahap pembelajaran di tahap e-learning akan saya backdrop di dalam hari keempat yaitu selama 8 JP. Yaitu yang pertama, sinkronus selama 2 JP. Di mana peserta akan melaksanakan tatap muka, yaitu secara Zoom, dimulai dari perkenalan, kemudian menyampaikan target dan tujuan pembelajaran, serta menjelaskan tentang pentingnya materi. Kemudian, disinkronus selama 2 JP, melaksanakan tugas individu, yaitu mengidentifikasi tokoh berakhlak di satuan masing-masing peserta. Kemudian, di asinkronus selama 3 JP, membuat kesimpulan tentang tokoh yang diteliti secara kelompok.
Sedangkan di tahap terakhir, yaitu asinkronus 1JP, melaksanakan penugasan learning journal. Kemudian di tahap e-learning hari kelima, melaksanakan seluruhnya asinkronus 10JP, yang di sini saya bagi menjadi 3 kali pertemuan, yaitu asinkronus 3JP, kemudian melaksanakan laporan tentang penerapan ASN berakhlak, kemudian asinkronus 3JP, melaksanakan tugas kelompok, bisa berupa mengunjungi instansi untuk melihat atau menilai secara langsung tokoh yang masuk dalam kategori berakhlak. Kemudian terakhir, asinkronus 1JP, melaksanakan learning journal. Untuk hari ke-6, di sini seluruhnya pembelajaran secara asinkronus selama 12 JP. Yang pertama, asinkronus 5JP, yaitu setiap individu membuat presentasi penerapan ASN berakhlak. Kemudian, asinkronus 6JP merupakan tugas kelompok membuat video kampanye tentang ASN berakhlak. Dan yang terakhir, asinkronus 1JP membuat learning journal, membuat presentasi yang mempunyai durasi 3-5 menit. Selanjutnya, di hari ke-7, melaksanakan kegiatan selama 9 JP yang tertuang dalam 5 JP asinkronus, membuat penerapan kelompok berkampanye tentang ASN berakhlak. Kemudian, 1 JP individu membuat learning journal, membuat laporan tentang ASN berakhlak. Dan yang terakhir, sinkronus 3 JP di sini mempresentasikan tugas ASN berakhlak, kemudian diberikan tanya jawab, feedback, dan solusi materi sampai dengan penutup. Kemudian yang terakhir, dalam desain pembelajaran di tahap klasikal, saya tuangkan dalam jadwal pembelajaran, di mana jadwal pembelajaran di hari pertama, kemudian saya buat untuk 1 JP pertama di jam 07.00 sampai dengan 07.45, dimulai dengan salam pembuka, perkenalan, apersepsi, quotes tentang semangat. Kemudian 1 jam selanjutnya dari pukul 07.45 sampai dengan 08.30 menerangkan tujuan pembelajaran, materi pembuatan tugas dengan penayangan video diselingi dengan ice breaking. Kemudian, pada pukul 08.30 sampai dengan pukul 10.00, seluruh peserta mengerjakan tugas kelompok tentang penerapan nilai-nilai berakhlak di satuan. Kemudian dilanjutkan dengan pukul 10.00 sampai dengan 10.20, peserta melaksanakan istirahat. Kemudian dilanjutkan di pukul 10.20 sampai dengan 11.50, seluruhnya membuat presentasi tentang tokoh di satuan yang mempunyai nilai-nilai berakhlak. Kemudian di pukul 11.50 sampai dengan 12.45, siswa melaksanakan break isoma, yaitu istirahat, sholat, dan makan siang. Setelah itu, siswa kembali lagi pada pukul 12.45 sampai dengan 14.15 untuk memaparkan tentang penerapan nilai-nilai berakhlak di kehidupan sehari-hari di satuan kerja. Kemudian memberikan umpan balik atau feedback dan kita buat solusinya. Pada pukul 14.15 sampai dengan 15.00, kita ulang dengan penekanan dan pemberian motivasi. Kemudian kita berikan apresiasi dan kita tutup dengan salam penutup. Demikian strategi pembelajaran Agenda 2 bagi Latsar CPNS yang saya buat bagi calon peserta Latsar CPNS Kementerian Pertahanan. Pendidikan adalah senjata ampuh untuk mengubah dunia. Jangan menilaiku dari kesuksesanku, tapi dari seberapa sering aku jatuh dan bangkit lagi. Semoga pilihanmu mencerminkan harapanmu, bukan ketakutanmu. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om.